Oke, untuk pemaparan unit 1 sama unit 3, saya yang akan jelasin. Jadi untuk unit 1 sama unit 3 itu kan tentang analisis aliran daya ya. Nah, ini tuh makanya software etap. Habis itu kita disuruh masukin nih rangkai komponennya masing-masing yang sesuai diminta di modul. Nah, sebelumnya udah pernah pakai etap belum sih? Belum pernah, Mbak. Oh, belum pernah ya? Jadi agak detail kali ya. Ke etap aja, Feb. Ke bagian komponennya, Feb. Ini sorry banget saya nggak bisa share screen karena etap saya lagi ada kendala. Nah, untuk yang paling atas itu, yang segitiga terbalik itu, namanya power grid. Terus bawahnya garis yang lebih tebal itu bus. Sebenarnya garis yang bawah lurus ke bawah itu juga sebenarnya disebut juga bus, tapi di sini untuk uh, nanti tuh bus ini tuh yang garis tebal itu dia buat tahu nih fungsi kayak uh, drop tegangan tuh ada di bus, bisa bus 1, bus 2, bus 3 tuh ada berapa. Nah, bawahnya lagi tuh yang bawahnya bus itu trafo. Nah, terus itu bawahnya lagi bus lagi, bawahnya itu ada kabel, terus paling bawah tuh ada beban itu motor sama beban. Yang segitiga terbalik itu dibedain ya, segitiga terbalik sama yang atas tuh bukan, itu beda. Yang atas tuh power grid. Nah, nanti kalian tuh sebenarnya gampang sih kalau di etap tuh, nggak kayak di Proteus ya, kalian tuh nyari dulu gitu namanya apa. Kalau di etap itu bisa langsung kelihatan simbolnya dengan kalian baca yang diminta dari modul sama simbol-simbol yang udah tertera di etap itu tuh sama gitu, nggak beda. Paling nanti kalian mainin dalamnya, misal di double klik coba pet power grid meter. Nah, nanti tuh ada spesifikasinya sesuai yang diminta sama modul tuh. Kalian harus mengubah ratingnya berapa, terus nanti diubah lagi dia groundingnya solid atau pokoknya atau delta kan diubah lagi terus sampai yang sesuai diminta sama modul. Nah, nilai-nilai kayak gini. Nanti ada nilai yang udah otomatis keubah ketika kalian input. Misal kalian masukin impedansi aja, nanti udah ngaruh ke nilai yang berhubungan sama impedansi. Itu nanti, tapi ada juga yang kalian input manual. Gitu. Ini jangan sampai salah ya, salah angka aja. Nanti ketika kalian simulasiin, itu beda si hasil akhirnya nih. Coba di simulasi. Di analisis. Nah, di simulasi itu yang sebelah gambar pensil tuh yang kalau dilihat tuh P sama Q itu. Di yang itu, nah di pojok kanan paling atas kan ada PQ itu. Nah, ini untuk ngelihat nilai-nilai hasilnya tuh berapa sih yang kita butuhin. Nah, nanti dari hasil ini kita olah lagi di laporan itu ada perhitungan manualnya. Nah, untuk unit 1 sampai unit 3 itu ada perhitungan dari daya semu. Yang pertama, diingat ya, yang pertama tuh ada daya semu. Terus yang kedua ada rugi daya. Rugi dayanya itu kebagi dua antara bus 1 dengan bus 2. Terus kemudian ada bus 2 dengan bus 3. Terus yang ketiga itu ada drop tegangan. Nah, drop tegangan itu di masing-masing setiap bus. Bus 1, bus 2, bus 3. Kalau nanya bus 1, bus 2, bus 3 di mana ya itu udah kelihatan lah tuh ya. Terus abis itu yang terakhir ada persentase errornya. Jadi ketika kalian simulasi ini seberapa besar sih persentase error yang diperoleh. Nah, untuk unit 1, 2, 3 itu kan diminta untuk screenshot gambarnya masih sedikit ya dibanding unit lainnya. Ini tuh cuma sekitar 3 atau bahkan ada yang 2 gambar kalau nggak salah. Nah, itu tuh diminta screenshot daya semu, terus daya aktif reaktif, sama nilai arus ampere. Nah, buat ngubahnya tuh
Ya, yang ini ya Pep, yang komputer Pep. Nah, ini nanti kalian lihat di apa power flows itu yang apa namanya? Yang kalau kalian minta di lagi mau screenshot bagian arus ya kalian klik yang ampere. Terus kalau yang daya semu itu yang kVA. Terus kalau daya aktif dan reaktif berarti yang atasnya. Nah, kalau terus di VR kan. Udah nanti kalian setiap abis ngubah nih, kalian ngubah di posisinya sekarang Mas Feby pilih itu kan posisi di daya aktif sama reaktif. Nanti udah kayak gitu, udah dipilih baru kalian simulasiin ke yang pojok kanan atas tadi. Nah, nanti hasilnya keluar. Jadi setiap mau ngubah mau ngubah nih kalian mau nyari satuannya dengan arus ya udah kalian ubah lagi gitu. Apa yang mau kalian cari ya ubahnya di yang kayak gambar monitor itu. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, untuk komponennya di setiap unit 1 sama 3 itu nggak jauh beda lah. Dan mungkin akan terlihat jauh lebih gampang kok karena dibandingin unit ke belakang ya. Ini tuh kalau masih pakai etap tuh saya bilang masih kayak komponen itu masih kelihatan lah kalau diminta ini ya udah tinggal ini. Kayak gitu sih kalau dari saya unit 1 sampai 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau emang nggak mau ditanyain, mungkin di akhir kali ya. Lanjut aja ke unit selanjutnya, Mbak Yuyun. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih buat Mbak Firani yang udah ngejelasin unit 1. Lanjut aja ya. Unit 2 itu akan dijelaskan oleh Mas Dayan, cuma kali ini Mas Dayan lagi berhalangan hadir, jadi dia membuatkan video buat kalian. Bentar, saya presenting ya. Kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran Mbak Yuyun. Mungkin nanti kasih link video aja kali ya. Kalau dimatikan gini kan Pak. Iya. Oh gitu. Boleh. Nanti dikasih link videonya. Lanjut ke unit 3. Kalau unit 3-nya akan dijelaskan sama Mbak Maul, cuma Mbak Maulnya lagi berhalangan hadir. Jadi lanjut dulu ke unit 4. Unit 4 itu dijelasin sama Mas Feby ya, Mas? Iya, Mbak. Ya, lanjut aja. Langsung aja Mas Feby. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan unit 4 ya. Saya izin share screen dulu. Jadi di unit 4 ini, ntar saya scroll dulu ya biar. Nah, ini ada percobaan short circuit analysis. Jadi analisa hubung singkat ya. Ini biasanya terjadi di bus ini atau di daerah-daerah yang rentan. Nah, ini gambaran dari single line diagramnya. Langsung aja ke etapnya. Nah, jadi ini adalah gambaran etapnya. Jadi yang pertama itu ada power grid ya yang tadi dijelasin Mbak Firani. Nah, ini power grid ini seperti biasa diisi spesifikasinya sesuai di modul ya. Nah, ini ada kan spesifikasinya nanti di sini dimasukin. Nah, fungsinya power grid itu kalau dalam short circuit analysis itu yang paling penting ininya nilai dari daya semunya. Kan ada MVA, itu kan daya semu, SC itu kan short circuit. Oh, di sini nilai daya hubung singkatnya itu sebesar 3 fasa. Kemudian satu fasanya 2000 kan. Ini 2000 ya. Ya. Kemudian lanjut klik OK aja. Nah, di sini ada
CB buat memutus arus. Kemudian di sini ada trafo. Ini trafonya jelas modelnya step down ya. Nah, ini trafonya ini untuk mengkonversi nilai 120 kV menjadi 13,8 kV dengan kapasitas daya yang ditampungnya 30 MVA. Nah, impedans ini kan kita ngisi manual ya sesuai yang ada di modul di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, cuman kalau misalnya diisi otomatis gini, nah ini kan otomatis tuh muncul. Nah, itu nanti nggak ada terjadi gangguan karena memang rata-rata gangguan hubung singkat itu terjadi karena adanya perbedaan impedansi atau perbedaan nilai angka pada XR RX ininya nggak sesuai standar. Nah, terus kalau misalnya kalian bingung nih, gimana cara ngitung ini? Nah, tinggal klik ini aja, help. Nah, di sini ada semua cara perhitungannya. Dicari aja yang tentang impedansi yang mana. Nah, ini saya cancel aja ya, soalnya sesuai sama modul. Nah, ini ada CB. Jadi CB tadi untuk memutus arus ya. Nah, di sini ada bus bar seperti biasa. Ini namanya bukan bus bar tapi SWGR atau switchgear 1 dengan nilai rating KV-nya 13,8 kV. Nah, di sini ada ini anggap by 1, by 2 dan by 3. Nah, ini by 1 ini di sini ada generator. Generator ini bukan beban ya, tapi sebagai penyuplai arus listriknya. Nah, di sini ada motor sinkron sebagai beban. Kemudian di sini ada trafo. Trafonya ini step down lagi dari 13,8 jadi 0,6 kV dengan ratingnya ya sekitar seginilah. Sesuai modul aja, impedansi juga isi sesuai modul. Nah, kemudian di sini juga ada beban. Beban itu pemakaian daya ya, motor 1 dan motor 2 diisi aja sesuai dengan spesifikasi. Nah, kita langsung ke short circuitnya. Nah, di modul itu kan dimintanya sebentar. Aduh, lama ini. Nah, kita pertama pilih edit study case dulu. Di sini kan. Bentar. Edit study case di sini ya. Nah, kemudian pilih yang mau diberi gangguan di mana. Ini kan ada SWGR 1, ada SWGR 2. Nah, ini dipilih aja. Yang fault berarti yang gangguan di SWGR 1, SWGR 2, berarti dua-duanya nih. Udah klik OK, langsung klik short circuit analysis, klik max di sini. Nah, ini muncul nih nilai-nilai arusnya. Ini ada arus dari sini incoming 13,48 kA, di sini 3,8 kA. Nanti diperhitungin manual aja gimana bisa dapatnya 17,3 kA. Sama ini juga nilai kiloampernya gitu. Ini kan ada tegangan hubung singkat ya, kan dicarikan daya hubung singkat. Berarti daya itu kan hasil kali dari tegangan kali arus kan. Nah, gitu. Sesuaiin aja sama yang ada di sini. Nah, terus pilihannya bisa lihat jenis gangguan hubung singkatnya 3 fasa, line to line atau fasa ke fasa, atau line to ground atau fasa ke tanah. Nah, tinggal diklik aja di sini. Nah, ini kan ada 3 fasa, line to ground, line to line kan. Coba 3 fasa kayak gimana? Oh, beda harusnya. Nilainya beda, berubah semua. Kemudian di line to line misal, nah ini nggak ada gangguan kalau line to line 0 kiloampere kan gitu. Tapi ada tegangan residu tegangan sisa gitu kalau misalnya ini diputus rangkaian arusnya ya. Paling seperti itu dari saya ya. Mungkin bisa lanjut Mbak Yuyun. Terima kasih buat Mas Feby udah ngejelasin. Selanjutnya unit 5 akan dijelaskan sama Mbak Amanda. Mbak Amanda bisa langsung aja presenting, Mbak. Bisa sebentar ya. Ya. Oke, udah kelihatan ya. Sebentar ya, izin share screen ya semuanya. Iya. Kapan saja.
Nah, oke. Jadi, belum kelihatan ya? Oh, udah. Oke, udah. Jadi untuk di unit 5 ini tentang penyarah dioda 3 fase. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk unit 5 itu beda dengan unit sebelumnya karena di unit 5 itu kita pakai power sim. Nah, untuk power sim kan kalian udah pernah pakai ya di conver, jadi udah bisa lah ya ngerangkainya gimana. Tinggal samain sama di modul aja. Itu juga udah ada jelas kok spesifikasinya berapa-berapanya. Nah, sekarang untuk nanti pengambilan data pengamatannya itu kalian bikin 3 percobaan ya. Nah, sebentar. Sebelum ke rangkaiannya kita lihat modulnya dulu ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, unit 5 itu nanti kalian bikin 3 percobaan. Nah, yang pertama percobaan yang di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bedanya apa sih? Bedanya itu yang di bebannya ini. Nih, di percobaan 1 itu L-nya nilainya kan 0. Nah, yang di percobaan 2 L-nya 1 dan percobaan 3 itu L-nya nilainya 10. Nah, terus kita balik lagi ke rangkaian ya, bentar ya. Wait. Salah guys. Sorry. Nah, untuk rangkaiannya kan kayak gini. Nah, sekarang kita coba simulasiin ya. Oke, kita run simulation. Kita pilih variabelnya satu-satu. Kita masukin IA, IB, lalu IC. Dalam Anda kursornya nggak ada, nggak gerak. Cek. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul kan ya, setelah sudah dimasukin variabelnya. Nah, nanti di data pengamatan itu pada percobaan 1, 2, 3 kalian itu cari nilai average of value, RMS, sama average of X. Nah, kalau untuk average of value ntar kalian tinggal klik ini aja nih. Nanti kelihatan kan nilainya dari time from-nya, time to-nya, dari IA sampai VDC-nya berapa. Nanti kalian dibikin tabel ya. Nah, nilai average value-nya dibikin tabel, terus nilai RMS-nya juga dibikin tabel, dari nilai time from sampai VDC dimasukin tabel, terus di screenshot juga satu-satu, terus nyari average of X-nya. Nah, average of X-nya itu udah sama juga kayak yang sebelumnya dibikin tabel. Nah, selain nyari ketiga nilai itu, dari kalian juga nanti nyari spektrum harmonisanya dari orde 3, 9, 11. Nah, gimana sih cara nyarinya tuh? Nah, kalian pertama klik X dulu. Salah. Kalian ngeklik FFT dulu. Nah, nanti keluarkan begini, terus nanti kalian ubah skalanya jadi 600. Nah, terus gimana sih taunya spektrum harmonisa itu orde 3, 9, atau 11? Nah, biasanya itu nilainya itu nilai frekuensinya itu setengah dari ordenya. Misalnya kan orde 3, berarti nilai frekuensinya itu 1,5. Nah, sekarang tinggal ngeklik panahnya. Nah, di sini kan kelihatan nih measure. Measure ada nilai frekuensinya. Kalian klik aja terus sampai keluar nilai 1,5. Ya, kemungkinan di sini nih. Nih, kemungkinan bentar. Kemungkinan di sini nih. Kemungkinan di sini. Mana sih?
Wait. Nah, nih. Ini frekuensinya nilai 1,5. Nah, berarti ini ada di orde 3. Untuk orde 9 sama berarti 4,5. Gitu. Nah, wah kurang satu. Berarti ada orde 3, 5, 9, 11 ya. Iya nggak sih Mbak Yun, ada 4 ya? Iya, benar. Iya, berarti ada 3, 5, 9, 11. Nah, berarti udah sih gitu aja. Untuk selanjutnya udah sama sih step-stepnya. Pokoknya ntar di Dapeng itu kalian dibikin tabel sama screenshot satu-satu aja. Sama berarti nanti kalian di Dapeng cari nilai average-nya, RMS-nya, sama average of X-nya, sama nilai spektrum harmonisanya dari orde 3, 5, 9, 11. Udah sih paling itu aja. Kalau untuk unit 5. Dan ada 3 percobaan. Untuk spesifikasinya ada di modul. Udah sih gitu. Sekian dan terima kasih. Oke, makasih Mbak Manda udah ngejelasin gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya unit 6 yang akan dijelaskan oleh saya. Bentar. Udah kelihatan belum ya? Udah. Udah. Unit 6 ini percobaannya adalah inverter setengah jembatan. Kemudian dan unit 6 ini menggunakan software PSTM. Terus kalian rangkai sesuai dengan yang ada di modul kayak gini. Di inverter setengah jembatan itu ada 2 ya rangkaiannya, yaitu half bridge inverter sama sinusoidal PWM. Ada 2. Terus ini ada baterai segala macam dirangkai jadi satu sesuai dengan modul. Terus di modul juga udah ada spesifikasinya. Gimana sih cara simulation control? Simulation control itu tinggal mencari simulate, terus simulation control taruh, terus tinggal diedit aja sesuai spesifikasi yang ada di modul. Kemudian, nah di sini tuh nilai frekuensi sinyal modulasi sinusoidalnya itu 50 Hz. Kita tinggal ubah aja. Sinusoidalnya frekuensinya itu 50. Terus habis itu ini frekuensi sinyal segitiganya 5 kHz, berarti 5000 Hz. Kita ubah aja sesuai dengan spesifikasi yang ada di modul. Kemudian di sini juga ada amplitudenya. Sinyal segitiganya itu 20 volt peak to peak. Di sini 20 volt peak to peak. Kemudian di sini tegangan atau nilai offset tegangannya itu adalah min 10 volt. Tinggal diganti aja. Tegangan DC offsetnya min 10. Terus di modul percobaan 1 itu kan tegangannya 100 volt semuanya. Kemudian ubah aja tegangan baterainya 10 volt. Kemudian yang bedanya itu adalah di beban sama modulasi indeks. Kalau di bebannya itu reaktansinya sama induktansi. Tinggal diubah aja ininya. Resistansinya itu 10. Terus kalau induktansinya di sini kan 0 mili Henry. 0. Kemudian kalau misalkan 1 berarti 0,001 Henry.
diubah di sini 0,001 Henry kayak gitu sesuai dengan modul. Kemudian modulasi indeksnya itu yang ininya tetap voltage peak to peaknya tetap, yang diganti itu cuma PM amplitudenya, amplitude dari ini nih diganti. Kalau misalkan modulasinya 1 berarti amplitudenya 10. Kalau misalkan di sini dimintanya 0,8 berarti 8 gitu. Tinggal diubah aja. Terus disimulat, di run sama kayak tadi yang dijelasin sama Mbak Amanda, dimasukin satu-satu, masukin satu S, terus C1 dimasukin C2, C2L, N. Sama di unit ini itu sama kayak unit 5, nanti nyari nilai average value RMS sama average barnya, bar X-nya. Tinggal diklik. Nanti kalian buat tabel dari temcom sampai VM-nya, dibuat, dicatat, terus nilai RMS-nya sama average value-nya juga sama, ya isbar. Terus untuk sinyal harmonisnya sama kayak unit 5. Kan kayak gini skalanya terlalu besar ya, jadi nggak kelihatan grafiknya kayak gimana. Kita ubah skalanya jadi 600, terus jadi kelihatan. Terus disesuaikan modul itu orde 3, 5, 7 sama 11 dicari, tinggal ngubah ke ininya aja sama kayak tadi. Udah paling gitu. Dan screenshotnya itu harus satu layar penuh ya. Dan ada namanya, misalnya kan semester 5 praktikum ketiga listrik unit 6, ada namanya aku sama NIM-nya. Itu harus kelihatan semua ya. Udah itu paling untuk unit 6. Selanjutnya unit 7 itu menjelaskan sama Mas Brian itu karena emang lagi berhalangan lagi membuatkan video juga, nanti di share link aja ya. Terus unit 8 selanjutnya Mas Feby bisa dijelaskan. Oke, baik, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, izin share screen ya. Ya. Oke, jadi unit 8 ini tentang ini ya, variable speed drive motor induksi dengan VSI 3 fase. Nah, sebenarnya untuk parameter pengukurannya itu sama kayak yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Misalkan kita di sini run simulation. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan parameter ini tadi, average, RMS sama average of X-nya. Cuma yang beda itu di indeks modulasi dan juga objek yang dianalisanya. Nah, kalau di sini kan kita udah masukin parameternya, masukin aja, ini ada sumber 3 fase ya. Nah, di sini diisi tegangan line RMS 556, frekuensi 50 Hz, kemudian ada IGBT juga diisi sesuai dengan yang ada di
modul, terus juga ada low pass filter diisi juga, kapasitor juga, sama di sini ada parameternya si penyarah dioda 3 fasanya. Nah, di sini diisi sesuai dengan yang ada di modul aja. Nah, untuk terkait analisanya seperti apa? Jadi ada 2 percobaan ya. Nah, percobaannya itu di sini. Yang pertama itu percobaan untuk melihat karakteristik kecepatan motor induksi dan torsinya dengan nilai indeks modulasi 1, 0,9 dan 0,8. Nah, caranya gimana? Caranya itu teman-teman klik di sini. Ya, ini kan ada bagian apa namanya motor induksinya. Nah, itu kan yang dicari itu kan nilai indeks modulasi. Nah, itu peak to peak ya, mirip-mirip kayak tadi lah, kayak yang jelasin Mbak Yuyun sama Mbak Amanda. Nah, ini diganti aja 1 misal. Nah, terus di run simulation. Nah, ini kan yang diukur nih apa? Misalnya yang diukur ini dimintanya yang V-speed sama tail load gitu misalnya. Nah, ini kan ini diisi aja. Nah, diklik 2 kali, nanti muncul. Kalau mau double gini, tapi kalau baiknya jangan kayak gini ya. Baiknya itu satu-satu hitungnya kita simulasi dulu. Nah, ini satu-satu aja. Add. Nah, ini jadi kayak gini kan. Nah, terus tambahin lagi di sini grafik satu lagi, misalnya di sini tadi mintanya tail load ya. Nah, seperti ini. Ini untuk indeks modulasi yang satu ya, misal ya, yang tadi saya masukin. Nah, kemudian untuk data pengamatannya ini saya coba tunjukin. Jadi untuk data pengamatannya ini pertama itu rangkaian full seperti biasa. Nah, kemudian untuk penilaiannya di tabel itu ada tadi average value, RMS, ya, terus juga untuk kecepatan motor tadi yang tadi saya masukin dengan indeks modulasi 1. Nah, ini diisi aja. Nah, ini gimana cara ngisinya? Cara ngisinya ada di klik sini aja nanti ya. Nah, itu di sini. Ntar ini ada VRMS, catat aja ini di tabel, dibuat tabel gitu. Nah, terus untuk percobaan yang kedua itu harusnya mengalir ke motor ya untuk nilai indeks modulasinya. Nah, ini coba close. Nah, di sini arus yang mengalir itu bisa diubah di sini. Nah, ini kan mintanya itu kan nilai indeks modulasi 1, 0,9, 0,7, 0,6 ya. Nah, ini bisa diubah aja di bagian sini, torsi flag. Nah, di sini nanti diubah-ubah aja. Misalnya saya mau 1 nih. Nah, saya simulasiin dan simulation. Kemudian parameternya maunya apa di sini? Ini ada ini nggak kelihatan nih. Ada ISA, ISB, ISC misal. ISA di add. Nah, lihat seperti ini ternyata parameternya penilaiannya. Terus ada ISB, lihat lagi seperti ini. Dan ada ISC. Nah, ini bentuk gelombangnya berbeda-beda ya, tergantung dari indeks modulasinya, torsinya tadi yang coba saya masukin gitu kan. Nah, jadi nanti ini diatur aja 1, 0,9, 0, berapa lagi tuh tadi? Nah, 0,9, 0,8, 0,7 ya, 0,6 nanti jadi tampilan grafiknya beda gitu. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yogi atas penjelasannya. Mungkin udah ya, begitu aja. Udah.